Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Triningsih. Di sini guru penggerak untuk materi koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ini kita akan membahas dasar pendidikan berupa menuntun, yang kedua kodrat anak, yang ketiga pendidikan berpihak pada anak, yang keempat bukan tabur rasa atau anak lahir bukan sekedar kertas kosong, kemudian yang kelima adalah budi pengerti. Pengajaran merupakan usaha menyelaraskan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam meningkatkan harkat diri sebagai individu dalam kelompok, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun artinya mengarahkan, mendampingi, membersamai, dan membimbing agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang negatif, memperbaiki tingkah laku, budi pengerti, kemampuan yang positif dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Dan ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai trilogi pendidikan. Mengacu pada semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu jika berada di depan, maka seorang pendidik harus menjadi suri toladan. Kemudian Ing Mangun Madio Mangun Karso, artinya menuntun artinya mengarahkan, mendampingi, membersamai, dan membimbing agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang negatif, memperbaiki tingkah laku, budi pengerti, maupun kemampuan yang positif dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini termaktub dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan yang dijadikan sebagai semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Tulodo, artinya seorang pendidik berada di depan maka menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Kemudian Ing Madia Mangunkarso, yaitu apabila berada di samping, maka sang pendidik harus dapat membangun motivasi, ide, dan gagasan bagi peserta didiknya. Kemudian Tuturi Handayani, seorang pendidik berada di belakang, maka harus memberikan dorongan yang kuat agar tetap menjadikan dukungan semangat bagi peserta didiknya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak terlahir sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, bakatnya tidak dapat dipaksakan. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi segala sifat karakter jeleknya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dulu.
Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Maka sebagai pendidik, kita harus memberikan pendidikan sesuai zaman anak di mana anak berada dan hidup di lingkungan sosialnya yang saat ini. Pendidikan berpihak pada anak. Maksudnya, dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia di masa depan, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Untuk menjadikan anak sebagai manusia merdeka, maka pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka artinya hidupnya tidak tergantung pada orang lain, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat bakat dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat anak bisa dalam sosial, akademik, maupun keterampilan. Maka guru harus melakukan tes asesmen untuk mengetahui bakat anak. Sejak lahir, anak membawa karakter bakatnya masing-masing. Sebagai pendidik, tugas kita lah yang menebalkannya. Anak adalah pribadi yang tumbuh dan telah tergambar bakatnya, walau pendidik tidak bisa merubahnya, tapi dapat mengarahkan ke arah yang positif. Budi Pengerti, menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sebenarnya bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pengerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Dan alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak.